Film diawali memperkenalkan kita kepada Mei, seorang murid SD yang sangat jenius terutama dalam hal matematika. Saking jeniusnya, semua guru sampai angkat tangan dan kapok untuk mengajari Mei. Sebab Mei jauh lebih pintar dari mereka semua. Bahkan tak jarang pula Mei mengkoreksi pelajaran dari guru yang ia anggap salah. Alhasil Mei pun dipindahkan di sekolah pusat ibu kota. Karena semua sekolah di kota Mei tidak ada lagi yang mau menerimanya. 如果用我的，你该杀的。 Kejeniusan yang dimiliki Mei sampai ke telinga bos mafia yang paling berpengaruh di Hong Kong. Mei mengatakan kepada temannya dirinya tidak ingin pindah ke ibu kota untuk melanjutkan sekolahnya. Karena Mei tidak tega, harus meninggalkan ibunya yang sekarang sedang sakit parah. Lalu tiba-tiba Mei malah diculik oleh para anak buah David. Kemudian Mei dibawa menghadap David alias si bos mafia Hong Kong. Ternyata selama ini dalam mengelola semua bisnis barang haramnya, David tidak pernah memakai barang-barang digital seperti komputer ataupun handphone. Untuk menghitung pengeluaran dan pemasukan bisnis barang haramnya, David lebih suka memakai cara tradisional, yaitu memakai sempoa. Hal ini David lakukan agar rekam jejak semua bisnis barang haramnya tidak bisa dilacak oleh polisi atau dijadikan sebagai bukti untuk memberatkannya di pengadilan. David lantas bertanya kepada Mei sekuat apa memori yang ia punya dalam berhitung dan mengingat angka ataupun memecahkan kode-kode rahasia. Awalnya Mei enggan menuruti perintah David. Namun setelah David marah serta mengancam akan menghabisi ibu Mei, Mei pun dengan terpaksa menuruti perintahnya. Dan hanya dalam hitungan detik saja Mei mampu mengingat semua angka dan terekam di dalam memorinya. 让我教你。爸爸说的对了，很快，妈妈。 Setelah mengetahui betapa jeniusnya Mei, David pun berencana akan menerbangkannya ke Amerika, yaitu untuk mengelola sejumlah bisnis barang haram David yang berada di negeri Paman Sam tersebut. Mei terpaksa menuruti perintah David karena si bos mafia ini mengancam akan menghabisi nyawa ibunya. Saat itu juga David meminta bantuan seorang polisi korup untuk membuat paspor milik Mei. Alright, she's your daughter. Passport and some papers for a little. Brooklyn will settle for the first sign of pressure. Singkat cerita, Mei tiba di Amerika. Kemudian Mei dibawa ke beberapa tempat yang menjadi lokasi sejumlah bisnis barang haram David, alias markas barang haram yang berkedok, restoran makanan Cina, toko kelontong, toko obat tradisional, dan sebagainya. Mei pun bertugas menghitung pengeluaran dan pemasukan menggunakan kejeniusan otak serta ketajaman memorinya. Apabila ditemukan adanya kerugian dan kecurangan, maka si pengelola bisnis barang haram tersebut akan dihabisi dengan cara yang brutal dan digantikan dengan pengelola yang baru. It's losing money. Mei terpaksa harus menyaksikan kebrutalan ini dan patuh pada setiap perintah David. Apabila Mei membangkang atau mencoba untuk kabur, maka ibunya yang berada di kampung akan dihabisi oleh para anak buah David. Pada adegan lain kita diperkenalkan dengan Jack yang merupakan seorang petarung gaya bebas. Jack baru saja memenangkan pertarungan yang seharusnya tidak Jack menangkan. Saat ini Jack mendatangi lawannya yang terbaring koma di rumah sakit akibat bertarung dengan Jack. Namun kedatangan Jack disambut dengan tangisan dan cacimakian dari keluarga si lawan. Mereka menyalahkan Jack atas apa yang menimpa si lawan. Saat itu juga Jack mendatangi promotor pertandingan. Ia kesal karena si promotor malah memasangkan dirinya dengan seorang petarung lemah yang tidak berpengalaman. Namun si promotor ini malah balik menyalahkan Jack karena Jack tidak bisa mengatur tenaganya sendiri dalam memukul si lawan. Alhasil hanya dengan satu kali pukulan saja si lawan menjadi tepar dan koma. Sesuai kesepakatan awal, seharusnya Jack sengaja kalah dalam pertarungan tadi. Alhasil semua mitra mengalami kerugian besar akibat kalah bertarung. Dan yang lebih parahnya lagi, salah satu mitra pemotor yang mengalami kerugian besar adalah seorang bos mafia Rusia. Tentu saja si bos mafia tersebut tidak akan tinggal diam begitu saja dan akan memberi pelajaran kepada Jack. Sadar dirinya sedang dalam bahaya, inilah yang Jack perbuat. Kemudian Jack bergegas pulang ke rumah membawa istrinya kabur keluar kota. Namun malangnya Jack pulang terlambat karena si istri tercinta sudah lebih dulu dihabisi oleh geng mafia Rusia. Mendapati kenyataan ini, Jack hanya bisa terdiam dan tertunduk lesu.
Tidak puas sampai di sini, geng mafia Rusia juga mengancam akan menghabisi siapapun orang yang dekat dengan Jack. Yaitu sebagai hukuman dikarenakan Jack telah membuat si bos mafia mengalami kerugian yang sangat besar. We're going to make an extra special, father and mother. That's the deal. You're free to... Of course you can all, so do what you want. Setelah kematian istrinya, Jack mengalami depresi berat dan berakhir sebagai gelandangan. Sebab Jack tidak diizinkan kembali menjadi petarung atau mencari kerja lain dengan gaji yang layak. Karena setiap gerak-gerik Jack dipantau oleh geng mafia Rusia. Salah seorang teman gelandangan Jack yang kakinya mengalami luka infeksi meminta bertukar sepatu kepada Jack agar kakinya bisa sedikit nyaman. Jack yang sejatinya adalah seorang pria baik hati, tentu dirinya bersedia menukarkan sepatunya kepada si teman. Jesus loves you. Namun di keesokan harinya, Jack mendapati temannya itu telah tewas dihabisi oleh geng mafia Rusia. Karena mereka menganggap si teman gelandangan ini adalah orang yang dekat dengan Jack. Funny. Coming to this shelter. Pada malam harinya, seorang anak buah David memberitahu berita duka kepada May. Terkait ibu May di kampung yang sedang sakit keras, ternyata baru saja meninggal dunia. Mengetahui kabar buruk ini, tentu hati May menjadi sangat hancur. Di keesokan harinya, May diminta oleh David untuk mengingat dan memecahkan kode-kode rahasia. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, May pun berhasil mengingat dan memecahkan kode-kode rahasia tersebut. Meskipun May sudah tahu kalau ibunya sudah meninggal dunia, May tetap memilih patuh kepada David. Karena May takut dirinya akan dihabisi oleh David. Setelah itu, David membawa May menuju ke sebuah tempat untuk memecahkan kode-kode rahasia berikutnya. Namun di tengah perjalanan inilah yang pada akhirnya terjadi. 然后呢？看着含蓄前途。 May pun diculik oleh geng mafia Rusia. Kemudian May dibawa menghadap si bos mafia Rusia yang diketahui bernama Dmitri. Kemudian Dmitri memaksa May memberitahu kode rahasia yang tersimpan di dalam memorinya. Akan tetapi May menolak memberitahu Dmitri. Karena May mengetahui kalau kode-kode rahasia itu sampai bocor, maka malapetaka akan terjadi. Kemudian Dmitri menugaskan anak buah David yang ternyata berkhianat untuk membujuk May agar memberitahu kode rahasia tersebut. Si anak buah berkata, jika May mau menyebutkan kode-kode rahasia tersebut, ia berjanji akan memulangkan May ke Hong Kong untuk melayat makam ibunya. Namun May tidak percaya janji dari seorang pengkhianat, karena seorang bos mafia brutal saja bisa ia hianati, apalagi seorang anak kecil seperti May. Karena telah gagal membujuk May, wanita ini langsung dihabisi di tempat. Tell me anymore. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi datang untuk mengepung markas ini. Lalu kesempatan ini May memanfaatkan untuk melarikan diri dari sana. Before things go to hell. Red wine. Girl is Chinese, 11. Berpindah ke Jack yang sedang belanja minuman keras. Saat akan melakukan pembayaran, Jack baru ingat kalau dompetnya sudah dijamret oleh si pak tua di luar tadi. Untuk menutupi rasa malunya, Jack pun dengan terpaksa berpura-pura menjadi orang gila. Di dalam toko tersebut kebetulan ada beberapa orang detektif polisi. Let's go. It's out of my precinct, Jimmy. Namun tak berselang lama mereka baru sadar, Jack adalah orang yang selama ini mereka cari. Saat itu juga Jack mereka bawa ke sebuah gedung. Setibanya di gedung tersebut, mereka langsung menghajar Jack secara bergantian. Akhirnya kita diberitahu kalau Jack adalah mantan atasan mereka. Dengan kata lain, Jack adalah seorang ketua detektif polisi anti kriminal. Saat masih aktif sebagai detektif polisi, Jack tidak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan setiap misinya. Namun entah karena alasan apa, Jack malah memutuskan pensiun dan menghilang tanpa kabar. Sementara itu, May terus berusaha melarikan diri dari dua geng mafia sekaligus, yaitu geng mafia David dan juga geng mafia Dmitri. May juga diburu oleh pasukan polisi yang dipimpin oleh Johan. Johan yang seorang ketua polisi korup berniat untuk mencari May, tetapi bukan untuk menolong gadis kecil tersebut, namun untuk diserahkan kepada geng mafia yang membayarnya lebih tinggi.
Jadi percuma saja Mei menyerahkan diri ke polisi kalau ujung-ujungnya ia diserahkan kembali kepada geng mafia Hong Kong ataupun geng mafia Rusia. She's gone. It's in the bin, John. Setelah berlari cukup jauh, Mei memutuskan naik kereta bawah tanah. Di lokasi yang sama ada Jack yang terlihat semakin depresi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi Jack batal untuk mundur setelah ia melihat Mei dengan gelajat panik dan ketakutan. Ternyata saat ini Mei sedang diburu oleh geng mafia Rusia. Akhirnya Jack pun menyadari kalau gadis kecil tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Tapi tak ada satu orang pun di sana yang mau menolong Mei. Akhirnya Jack pun nekat naik ke dalam kereta tersebut dengan cara yang ekstrim, yaitu untuk menolong Mei dari kejaran para bandit tersebut. Jack bukan hanya ingin menyelamatkan Mei saja, tapi juga ingin balas dendam, karena para anggota mafia Rusia inilah yang telah menghabisi istrinya. Mereka semua sangat kaget mengetahui kalau Jack, gelandangan yang selama ini mereka awasi ternyata sangat brutal. Tanpa banyak bacot, Jack pun langsung membantai mereka semua. Setelah itu, Jack mengambil ponsel dan dompet mereka. Jack berusaha menghampiri Mei, namun Mei yang takut malah memilih untuk kabur. Sampai pada akhirnya Mei ditemukan oleh dua orang polisi alias mantan anak buah Jack yang tadi menghajarnya. Ternyata mereka berdua adalah aparat polisi korup. Mereka berencana menyerahkan Mei kepada atasan mereka yang korup, yaitu Johan. Di saat mereka hendak membawa Mei, Jack pun muncul dan inilah yang ia perbuat. You got that picture up? Kemudian para polisi lain muncul hingga terjadilah aksi kejar-kejaran mobil. Ternyata yang mengejar Jack bukan hanya pasukan polisi saja, tapi juga geng mafia Rusia. Namun pada akhirnya Jack berhasil melumpuhkan mereka semua. Setelah itu Jack mengajak Mei untuk ikut bersamanya. Sebenarnya Mei belum yakin kalau Jack adalah orang baik, tapi karena tidak ada pilihan lain Mei terpaksa ikut dengannya. Jack masih penasaran kenapa gadis kecil seperti Mei menjadi incaran para polisi korup dan juga geng mafia Rusia. Kemudian Jack mengajak Mei menginap di sebuah hotel mewah menggunakan kartu kredit milik anggota mafia yang tadi Jack ambil. Sementara itu geng mafia Hong Kong telah mengetahui lokasi keberadaan Mei di dalam hotel tersebut, karena ternyata mereka telah memasang alat pelacak di pakaian Mei. Berpindah ke Johan yang mendapat informasi dari para anak buahnya, yaitu perihal Mei yang sekarang ada bersama Jack. Mendengar nama Jack, sontak Johan pun menjadi terdiam, karena Johan kenal dengan sosok Jack dan berurusan dengan dirinya bukanlah suatu hal yang mudah. Setelah keadaan tenang, Jack langsung bertanya kepada Mei perihal kenapa dirinya sampai diincar oleh para polisi korup hingga geng mafia berbahaya. Mei pun langsung bercerita terkait kode rahasia yang tersimpan di dalam memorinya. Ternyata Jack sudah mengetahui perihal kode yang dimaksud, yang ternyata adalah kode angka kombinasi sebuah brankas yang dilapisi anti baja. Ternyata brankas tersebut memang sudah lama diincar oleh para bandit kelas kakap, pejabat dan para polisi korup. I made too much trouble. How do you know it's For them. because they happen too many times to be men? Tak lama kemudian geng mafia Hong Kong pun tiba di hotel tersebut. Salah seorang dari mereka menyamar sebagai ayah Mei yang ingin menemui putrinya itu. Akan tetapi si manajer hotel ini tidak semudah itu percaya dan berencana menghubungi polisi. Menanggapi itu si anggota mafia ini langsung mengeluarkan senjatanya. Pada saat yang bersamaan para pengawal hotel datang hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Pada akhirnya Jack pun menyadari kedatangan geng mafia tersebut. Pada saat yang sama Jack juga menemukan alat pelacak yang ada pada Mei. Untuk berjaga-jaga Jack langsung menyuruh Mei menuliskan kode rahasia tersebut di atas sebuah kertas. Saat itu juga Jack berusaha membawa Mei kabur dari hotel tersebut lewat akses keluar belakang. Pada saat yang sama pasukan polisi telah sampai dan mengepung hotel tersebut.
Sementara di dalam hotel, Jack harus berhadapan dengan geng mafia David. Sialnya salah seorang dari mereka berhasil menangkap May. Berada di dalam posisi terpojok, Jack terpaksa kabur dengan cara melompat dari jendela. Saat sudah berada di luar, Jack sempat dihadang oleh 2 orang polisi. Namun pada akhirnya Jack berhasil kabur dengan membobol sebuah mobil. Sementara itu, geng mafia David berusaha keluar dari hotel dengan berbaur di antara para pengunjung. Namun pada akhirnya mereka semua ketahuan oleh pasukan polisi hingga baku tembak sengit kembali berlanjut. Berpindah ke Jack yang sudah berada di dalam sebuah taksi. Jack pun akhirnya mendapatkan sebuah ide cara untuk menyelamatkan May, yaitu dengan cara menghubungi putra dari bos mafia Rusia yang diketahui bernama Sergei. Jack pun langsung menghubungi Sergei menggunakan ponsel anggota mafia yang tadi ia curi di kereta. Jack yang bisa sedikit berbahasa Rusia berpura-pura sebagai anak buah Dimitri, dan Jack pun mengaku kalau dirinya telah mengantongi kode rahasia dari May. Mendengar itu, Sergei pun langsung mengundang Jack untuk datang ke markasnya. Berpindah ke Johan, yaitu si ketua polisi korup yang saat ini mendatangi wali kota. Johan melapor bahwa Jack masih hidup. Mendengar itu, wali kota kembali mengenang jasa Jack yang dulu pernah mengamankan kota Manhattan yang diambil alih oleh kelompok teroris. Saat itu, Jack yang seorang polisi brutal mampu membantai seluruh kelompok teroris satu persatu. Jack menghabisi mereka semua seperti sebuah kecelakaan. Namun pada akhirnya Jack memutuskan pensiun karena ia marah dan kecewa dengan organisasi kepolisian Manhattan yang dipenuhi oleh para petinggi polisi korup. Dan salah satunya adalah Johan dan si wali kota. A week later, they said, Coke Kings, you found him. Yeah, it worked like a charm. A lot of bronze. Sekarang kota Manhattan sedang terjadi lagi kekacauan, yaitu perang antar 2 geng mafia, alias geng mafia Rusia dan geng mafia Hong Kong. Si wali kota sangat yakin, jika Jack masih aktif sebagai polisi anti kriminal, Jack pasti akan berhasil membereskan kekacauan ini. Mendengar itu, Jack berusaha menghasut si wali kota untuk membenci Jack, berkata kalau Jack adalah bagian dari kekacauan sekarang ini. Karena Jack, geng mafia Rusia dan geng mafia Hong Kong sedang memperebutkan kode rahasia dari seorang gadis kecil bernama May. Mendengar perihal kode rahasia tersebut, si wali kota menjadi panik. Karena ia tahu apabila kode tersebut sampai jatuh ke tangan Jack, maka kebusukannya akan terbongkar. Nanti kita akan diberitahu apa kejahatan si wali kota ini. Get everybody to stay down. Alright, good. What? Close every exit out of my dig your own grave. Berpindah ke May yang dibawa menghadap David. David meminta May mengaku apakah dirinya sudah membocorkan kepada orang lain perihal kode rahasia tersebut. May pun berpura-pura kalau kode rahasia tersebut masih tersimpan rapi di dalam memori ingatannya dan belum bocor ke pihak manapun. Padahal sebenarnya kode rahasia tersebut sudah ia serahkan kepada Jack. David mengancam jika May berbohong maka ia akan menghabisi ibu May di kampung. May yang cerdas kembali berpura-pura takut kalau ibunya akan dihabisi dan berjanji kepada David kalau ia akan selalu mematuhinya. Padahal May sudah lama tahu ibunya sudah meninggal karena sakit. Singkat cerita, Jack tiba di markas Sergei, yaitu sebuah klub malam. Akan tetapi Jack tidak langsung menghadap Sergei, namun Jack lebih dulu membrutal membantai para anak buahnya. Sampai pada akhirnya Jack pun berhasil menculik Sergei. The White Russian police. Saat itu juga Jack menghubungi ayah Sergei, yaitu Dimitri alias si bos mafia Rusia. Jack mengatakan kalau Sergei telah ia culik. Jack memaksa Dimitri memberikan informasi yang ia inginkan. Apabila Dimitri menolak, maka putranya akan Jack habisi. Sehingga dengan terpaksa Dimitri menuruti perintah Jack. Jack ingin tahu isi dari berangkas tersebut serta lokasi keberadaannya. Dimitri lantas memberitahu kalau berangkas itu ada 2 dan berada di 2 tempat yang berbeda. Berangkas pertama berisi uang 30 juta dolar, sedangkan berangkas kedua berisi sesuatu yang masih menjadi misteri. Dimitri mengatakan kalau saat ini May sedang dibawa ke suatu tempat untuk membuka berangkas yang kedua.
Safe as I take the money. Need a small army to Last chance. I know. It's good to be a better. Saat itu juga Jack mendatangi lokasi berangkas pertama, yaitu di sebuah klub malam. Ternyata di sana juga sudah ada Johan dan kelima anak buahnya. Mereka semua juga mengincar berangkas yang sama. Kemudian Jack menemui Johan dan mengaku kalau dirinya sudah mengetahui kode rahasia tersebut. Namun saat itu juga Jack membakar kertas kode rahasianya, karena kode rahasia tersebut sudah tertanam di ingatan Jack. Let's get down to where else. Right. $30 million. Awalnya mereka semua tidak percaya dengan semua ucapan Jack dan berniat ingin menangkapnya. Tapi setelah Jack menunjukkan Sergei yang telah ia sandra, barulah mereka semua percaya. Jack mengatakan kalau isi berangkas pertama berisi $30 juta. Jika dibagi berenam, maka masing-masing dari mereka akan mendapatkan $5 juta. Dan untuk membuka berangkas tersebut dibutuhkan kerjasama tim. Maka dari itulah Jack mengajak Johan dan para anak buahnya ini bekerja sama untuk membuka berangkas tersebut. Johan dan para anak buahnya ini yang merupakan aparat korup, mereka langsung setuju bekerja sama dengan Jack. Hingga aksi mereka pun dimulai. To my back. Dan benar saja, klub malam ini dijaga puluhan mafia bersenjata. Bahkan salah seorang anak buah Johan tewas dalam baku tembak ini. Heads up! Johan yang serakah tega menghabisi salah seorang anak buahnya agar ia mendapatkan bagian yang lebih banyak. Kemudian Johan memberitahu yang lain kalau anak buahnya tadi tewas dihabisi oleh anggota mafia. Setelah berhasil membantai sebagian besar anggota mafia, mereka langsung menuju ke ruang bawah tanah, tempat lokasi keberadaan berangkas tersebut. Sebelum membuka berangkas itu, Jack memaksa mereka semua meletakkan senjata masing-masing. Karena Jack tahu betul para polisi korup ini hobinya adalah berkhianat. Saat berangkas sudah terbuka, Johan dan para anak buahnya berniat menghabisi Jack. Tapi mereka kalah cepat, karena Jack lah yang lebih dulu menghabisi mereka semua dan yang tersisa hanya Johan. You think happened, huh? We had a Sampai pada akhirnya Jack dan Johan berhasil keluar dengan selamat, sembari mengantongi masing-masing $15 juta. Namun saat berada di tempat sepi, Jack langsung melumpuhkan Johan. Kemudian ia tawan di bagasi mobilnya bersama dengan Sergei, yaitu anak si bos mafia Rusia. Setelah itu Jack langsung menghubungi si wali kota yang ternyata adalah seorang pejabat korup. Jack mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui semua kebusukan si wali kota. Ternyata uang $30 juta tersebut akan digunakan oleh David untuk membeli sesuatu yang berharga dari si wali kota, yaitu isi di dalam berangkas kedua. Ternyata di dalam berangkas kedua terdapat sebuah kaset yang berisi semua bukti kejahatan seluruh bos mafia yang ada di Amerika, termasuk semua data perbankan serta semua bisnis ilegal mereka. David sangat berambisi ingin mendapatkan kaset bukti tersebut agar David bisa mengendalikan seluruh bos mafia dan menjadi satu-satunya bos mafia tertinggi yang paling berkuasa di Amerika. Si wali kota telah menugaskan seorang agen elit khusus yang diketahui bernama Alex, yaitu untuk melakukan transaksi bersama geng mafia David malam ini juga. Namun transaksi tidak akan terjadi tanpa uang $30 juta tersebut yang kini ada di tangan Jack. Dan ternyata Alex adalah sahabat lama Jack. Namun persahabatan mereka berdua menjadi hancur sejak Alex menjadi aparat korup. Sedangkan Jack adalah seorang aparat jujur yang sangat anti dengan suap. Jack lantas menawarkan pertukaran antara uang $30 juta tersebut dengan si gadis kecil yaitu May. On their way to take advantage. Don't just take the. No, you're not. Alex pun menyetujuinya dan langsung menemui geng mafia David untuk menjemput May. Dengan cukup mudah ia berhasil membantai mereka semua. Sedangkan Jack sendiri sekarang sudah berada di kantor wali kota dan langsung menodongkan senjatanya. Karena ternyata berangkas kedua yang berisi kaset bukti berada di ruangan kantor si wali kota. Si wali kota yang tidak ingin dihabisi langsung menyerahkan apa yang Jack inginkan.
Singkat cerita, Alex dan Jack bertemu di tempat pertukaran sembari membawa May dan uang 30 juta dolar tersebut. Namun sebelum pertukaran terjadi, Alex ingin menantang Jack berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong, yaitu untuk membuktikan siapa yang paling tangguh di antara mereka berdua. Saat duel akan dimulai, May langsung meraih senjata dan langsung menembak Alex. Hal ini May lakukan karena ia mengetahui Alex sedang mengantongi sebilah pisau dan akan menusuk Jack ketika ada kesempatan. Pada akhirnya Jack pun berhasil menghabisi Alex. Setelah itu Jack melepaskan Johan dan memberinya uang 10.000 dolar sebagai uang imbalan. Jack juga melepaskan Sergei sembari menegaskan ancamannya. Apabila Sergei maupun geng mafia Rusia lainnya berani mengganggu dirinya dan May, maka Jack tidak akan segan-segan membantai mereka semua. Setelah itu Jack menyerahkan uang 30 juta dolar berikut dengan bukti kaset tersebut. Jack mengatakan kalau kaset bukti tersebut telah ia buat salinannya. Apabila geng mafia David masih nekat mengganggu May, maka Jack tidak akan segan-segan menyerahkan kaset bukti itu kepada FBI. Setelah masalah selesai, Jack langsung membawa May pindah ke kota yang lain dan memulai hidup yang baru. Kemudian film pun selesai. What now? I don't want no more fun. Got in foreign school for gift.